Baik, saya mohon ke depan supaya di mute dulu ya. Baik, saya share screen materi kita hari ini sedikit saja karena jam 1 tepat saya ada jam di teknik elektro ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan materi kita minggu yang lalu ya, sempat tertunda. Harusnya kemarin minggu lalu sebenarnya ini ya, bab 3 ini sekalian tugas 1, tapi karena kemarin itu saya juga ada kesibukan, jadi ya saya tidak bisa melanjutkan ya, dan waktu juga yang tidak bisa fix ya antara saya dengan waktunya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai skala dan ukuran dalam gambar. Nah, dalam skala ukuran gambar itu ada beberapa skala yang biasa kita gunakan dalam menggambar teknik. Ada namanya skala pembesaran, ada skala penuh dan skala pengecilan. Yang umum itu skala pengecilan. Jadi misalnya kalau kita dan juga skala pembesaran yang umum. Kalau skala penuh itu jarang 1:1 karena biasanya ukuran bendanya itu biasanya lebih besar, ya otomatis kalau bukan skala pembesaran kita biasa pakai skala pengecilan. Nah, yang umum itu skala pembesaran itu misalnya 50:1. Berarti di benda nyatanya itu 1 ya. 1 pembandingnya 1. Kemudian di atas kertas itu kita bagi 50 ya, atau dikali 50 supaya dia menjadi besar. Ya, misalnya lubang baut yang sangat kecil ya, biasa di pabrik itu, atau misalnya ada alat yang sangat kecil kita mau perbesar, nah itu kita pakai skala pembesaran. Umumnya itu 50:1, 20:1, 10:1 dan seterusnya. Nah, kalau skala pengecilan ya ini yang umum kita gunakan sebenarnya dan paling umum. Biasanya kalau kita misalnya menggambar sebuah denah sebuah ruangan desain interior, nah kita menggunakan skala pengecilan misalnya 1:100, 1:200 ya, dan seterusnya sampai 1:10.000. Malah ada yang 1:500.000 ya, 1:1 sekian kilo misalnya. Itu biasanya kalau kita pakai citra digital ya, untuk peta misalnya, membuat pemetaan. Nah, ini kita pakai skala pengecilan. Saya kira itu kalau jenis-jenis skala. Kemudian jenis ukuran. Nah, jenis-jenis ukuran di atas kertas itu, nah ini dibagi lagi ya. Jadi kita biasa melakukan penggambaran itu secara horizontal dan vertikal ya. Kalau secara horizontal, berarti garis ukurnya itu terletak di atas, jadi dia dibaca di bawah gambar tapi terletak di atas garis ukur. Nah, itu kalau kita membuat secara horizontal. Kalau secara vertikal, nah itu terbaca di kanan gambar, jadi terletak di kiri garis ukur, seperti di ilustrasi gambar ya. Kalau kita lihat sekilas itu hampir sama, hanya yang membedakan itu posisi jenis ukurannya. Kemudian, angka ukur yang tidak vertikal atau horizontal itu harus ditulis sesuai garis ukurnya. Kemudian diletakkan, nah ini ada beberapa tipikalnya. Yang pertama itu antara sudut-sudut, jadi jangan di daerah arsir. Nah ini peletakan ukuran ya, angka atau ukuran. Jadi sedapat mungkin angka atau ukuran itu tidak memotong atau tidak masuk di dalam garis. Apalagi kalau dia masuk di dalam objek gambar, nah, itu kesalahan fatal ya. Jadi seperti ilustrasi gambar, semua ukuran-ukuran gambar itu, nah itu berada kalau bukan di atas garis panah atau garis bantu, nah itu dia di luar area objek gambar ya. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan perletakannya. Jadi itu kaidah-kaidah dalam menetapkan garis ukur ya, atau garis ukur. Kemudian selain itu di perskalaan ini ada garis ukur dan garis bantu ya. Tadi garis ukur sudah kita bahas, kita
fokus ke garis bantu. Apa gunanya garis bantu? Ya. Jadi garis bantu itu menunjukkan ukuran dari suatu objek gambar, jadi dimensinya. Misalnya ada anak panah yang tertutup, ya seperti ini. Nah ini menunjukkan keterangan-keterangan gambar sebenarnya. Ini apakah dia ukurannya ataukah dia garis ukurnya. Ya. Begitu juga kalau garis miring dan titik, ya seperti ini, garis miring dan titik. Nah, ini dimungkinkan juga biasanya digunakan untuk gambar-gambar di bangunan sipil. Kalau di industri itu, ya yang di bawah ini ya, sama yang anak panah ya. Biasanya anak panah ini dengan menggunakan apalagi namanya tebal tipis dari ukuran objek benda itu untuk memberikan kejelasan pada alat gambar. Nah, toleransi ukuran juga itu dimungkinkan ada pada sebuah gambar teknik ya. Jadi angka ukuran itu tidak menyatakan dengan 100% itu tepat. Ya, makanya untuk itu diperlukan yang namanya toleransi. Kita kadang menggunakan alat ukur, misalnya saya dengan Pak Rizal menggunakan alat ukur yang sama, tapi ketika mengukur, nah bisa saja kita ada perbedaan 0,0 sekian. Ya, nah, itu menunjukkan toleransi ya sepanjang tidak melebihi dari 0,02. Toleransi tertinggi itu 0,05. Jadi kalau sudah melewati 0,05, nah itu sudah bukan toleransi lagi, tapi keterlaluan ya, karena sudah salah ukur namanya. Tapi kalau dia masih dalam batas toleransi 0,02 sampai 0,05, apalagi namanya, bukan kesalahan ukur ya, ketelitian dalam mengukur. Nah, itu masih bisa dimaklumi ya, masih bisa diterima dalam perhitungan ukur. Nah, seperti ini cara menghitung toleransi ukur ya. Jadi ada namanya ISO. Jadi dalam mengukur itu ada juga standarnya ya. Di sini digunakan ISO 2768 ya. Nah, di sini yang dibolehkan itu misalnya panjang ukur sebuah benda itu plusnya 0,04 dan minusnya itu 0,003 ya. Kemudian kalau toleransi linear sama ya dengan di atas, dan di atas juga 30 tepat kalau di toleransi linear tadi 0,04 sampai 0,3. Kemudian ada juga digunakan simbol ya. Misalnya 30 F7. F7 itu menandakan misalnya ya dia melebihi sekian apalagi namanya sekian desimal misalnya angkanya ya. Nah, itu pakai simbol. Bisa juga seperti itu. Bisa juga digunakan kotak seperti bagian D ya. Ya, dia ada dalam kotak atau misalnya dalam kurung ya sebagai bahan informasi saja seperti di poin E ya. Jadi biasanya sebagai referensi. Kemudian cara memberi ukuran ya. Cara memberi ukuran untuk dimensi linear, linear itu sama ya, sama dalam segi bentuk. Nah, itu diperinci dengan menggunakan garis bantu ya, garis ukur dan angka ukur. Jadi ada 3 ya, garis bantu, garis ukur dan angka ukur. Nah, bisa juga lebih baik dibuatkan gambar detil seperti ini ya. Nah, ini ada gambar detil, misalnya kita mau perbesar, nah kita kasih ukuran yang semestinya ya. Jadi dalam menggambar teknik itu ada juga namanya gambar detail. Kita buatkan gambar detail seperti ini. Kecuali jika misalnya jarak antar ruang garis itu sempit, ya itu kita ganti saja dengan titik-titik ya. Nggak usah pakai panah seperti ini. Karena kalau misalnya pakai panah, itu panahnya nanti ketemu ya seakan-akan tidak ada garis. Ya. Apalagi kalau misalnya dia hanya dalam ukuran mili ya. Kalau dia dalam ukuran mili ya otomatis panahnya nanti ketemu. Jadi pakai titik-titik saja. Nah, ada juga bagian-bagian yang lain yang biasanya disimbolkan dengan alat bantu garis ukur itu. Ya, misalnya kita ingin menunjukkan dimensi dari sebuah lubang poros ya. Sebuah silinder misalnya, atau ada alat khusus ya yang mempunyai lubang atau poros. Nah, itu kita tinggal beri panah saja, kemudian kita berikan berapa diameter ukurannya ya. Kemudian ada bagian-bagian utama juga pada benda kerja ya.
seperti ini. Nah, kalau di sini ada yang salah, ada yang benar. Kenapa salah di sini? Ya, karena di sini penulisan angkanya tidak konsisten, ya. Harusnya itu kalau dia berada diambil horizontal tadi, maka semua alat apa lagi namanya jenis ukurnya itu di luar gambar, ya. Tapi kalau dia mau menunjukkan dimensi poros, ya, titik tengah dari 3 batang ini atau 3 poros ini, nah itu bisa ditulis miring di dalam gambar. Nah itu yang benar. Tapi kalau dia ditulis di dalam gambar yang horizontal itu, yang sebelah kiri, nah itu yang salah. Makanya kita harus juga punya etika dalam melakukan penempatan angka-angka atau ukuran dari objek sebuah gambar. Saya lanjut. Nah, ada juga bagian-bagian yang simetris, ya. Bagian-bagian simetris ini ya berupa ukuran-ukuran yang bisa kita buatkan pada sebuah objek gambar ya dengan memberi panah itu di luar objek gambar tersebut, ya. Contoh di bagian D. Nah, ada juga kalau misalnya kalau kita membuat sebuah ilustrasi proses pembuatan bor sebuah poros atau baut, ya. Nah, ini kita ilustrasikan seperti gambar di kanan ini, ya. Kemudian kita berikan ukuran sesuai dengan dimensinya, ya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kalau ukuran horizontal itu angkanya ada di luar benda atau objek. Kalau ukuran apa namanya? Ukuran tinggi benda, ya, atau poros itu berada di dalam objek. Saya lanjut. Garis ukur itu sejajar untuk diameter. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Jadi miring, tapi kita yang melihat itu atau orang lain yang melihat masih bisa apalagi namanya memahami maksud, ya, dan tujuan dari ukuran gambar tersebut. Ya, saya kira gambar kini jelas. Kita bisa lihat diameter 70, diameter 80, diameter 95, ada diameter 105. Jadi cara penulisannya seperti itu. Nah, beda kalau misalnya kita memberikan referensi, ya, referensi itu penunjuk pada sebuah gambar. Nah, ini kita kasih garis seperti ini, misalnya M36 kali 2, ya. M ini misalnya ukuran sebuah silinder, ya, dengan dimensi 36 kali 2, ya. Kemudian ini juga di sebelah, ya, sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan ada angka panah. Nah, ini adalah informasi mengenai bidang referensi, ya, karena ukurannya sama untuk semua objek benda. Nah, kemudian susunan ukuran, ya. Susunan ukuran itu dibagi atas 3, ya. Ada ukuran berantai, ada ukuran sejajar, dan ada ukuran berimpit. Kalau ukuran berantai, berarti ukuran dari sebuah objek benda itu ya diatur sesuai dengan urutannya, ya. Jadi dia seakan nyambung, ya. Kemudian nanti ditotal, ya. Misalnya di sini ada diameter, jarak diameter dari sebuah lubang benda pada objek 15, 16, 17 dan seterusnya. Nah, itu nanti ditotal menjadi 176. Nah, kalau ukuran sejajar, ya ini hanya dibuat seperti ini, tulisannya miring, ya. Dan kalau ukuran berimpit, nah ini karena tidak bisa di dalam objek, karena terlalu kecil objeknya, maka dia dibuat di luar. Tapi ukuran objek benda itu tetap masih bisa kita baca, ya, atau lihat. Saya kira untuk bagian D jelas, ya, karena di situ hanya menunjukkan ukuran dari dimensi sebuah benda, ya. Jadi intinya kalau dimensi seperti ini, kalau bendanya kecil, nah kita harus buat garisnya di luar, jangan di dalam objek, karena itu sangat mengganggu tampilan dari objek gambar, ya. Jadi etika gambar itu juga kita harus perhatikan peletakan informasi terkait ukuran gambar. Nah itu kita juga harus sebagai director, istilahnya kalau kita yang menggambar itu, kita harus bisa pahami di mana perletakannya. Kemudian ada juga ukuran dengan menggunakan koordinat, ya.
Ukuran dengan menggunakan koordinat ini ada 3 tipe ya. Yang pertama itu tepi dari benda, yang kemudian yang kedua itu titik pusat lubang, dan yang ketiga itu unsur lain yang menonjol. Jadi kalau misalnya ilustrasi gambar seperti yang Anda saksikan ini, nah ini kan kecil sekali ya. Kita tidak bisa sebenarnya. Jadi cukup diberi simbol. Misalnya ada lubang di situ ya, ada beberapa lubang kecil, kombinasi ada 2 lubang yang agak besar. Nah, lubang kecil itu kita kasih sampel saja satu. Misalnya ini ukurannya diameter 5,5 misalnya ya. Jadi yang lain itu hanya perwakilan saja karena ukurannya sama. Nah, kadang juga dibutuhkan membuat tabel. Nah, biasa orang teknik mesin itu butuh tabel. Jadi tabel ini memudahkan dalam melakukan pemetaan ya berapa komponen-komponen yang dibutuhkan pada sebuah gambar ya. Misalnya di sini ada X dan Y ya, disimbolkan X dan Y. Kemudian ada simbol bautnya di atas. Kemudian dikasih kode A, B, C, D, E ya. Jadi misalnya dia berada di AX, berarti itu ada 20 diameter pada AX ya ukurannya. Dia ukuran 20. Kalau dia di XB sama juga diameter 20. Dia di XC berarti dia diameter 60. Nah, ini lebih memudahkan lagi. Biasanya yang pakai simbol-simbol begini kalau di gambar teknik itu biasanya orang mesin ya. Kalau di industri itu jarang ya. Kemudian ukuran untuk bentuk-bentuk tertentu ya. Terkadang ada misalnya lengkungan ya, lengkungan yang kita buat, ada jari-jari, juga ada garis singgung pada lengkungannya. Jadi pada lengkungannya itu kita buatkan, biasa kita pakai alat bantu, pakai apa namanya mal ya, garis mistar mal itu. Nah ini kita pakai atau bisa juga pakai busur ya. Nah ini untuk memudahkan kita dalam membuat lengkungan-lengkungan ya. Begitu juga untuk jari-jari atau diameter. Nah itu besar sudutnya itu kurang dari 180 derajat. Kalau diameter itu biasanya lebih dari 180 derajat. Nah sama juga dengan ukuran lubang dengan garis penunjuk. Ya, jadi kita sama dengan gambar sebelumnya. Jadi kalau ada dimensi seperti ini ya, dia misalnya dalam posisi horizontal, ya cukup dikasih garis bantu. Oh ini diameter 50 ya. Jadi seperti itu untuk memberikan informasi ukuran dari sebuah objek gambar. Yang terakhir barangkali ini adalah ukuran sudut yang lainnya yang biasa digunakan. Biasanya dalam ukuran busur juga. Kemudian biasanya mesin-mesin yang dipakai di pabrik ya. Biasanya seperti ini cara membuat dimensi ukurannya ya. Berapa sudutnya, berapa diameter dari alat yang digunakan. Kemudian ada juga kalau dia dalam kondisi sama, ya cukup satu saja yang mewakili. Seperti gambar pada bidang linier. Nah ini jarak antar lubang ini 18, misalnya 18 mili ya, berarti 1,8 cm. Nah ini sudah memberikan simbol untuk ukuran yang lain sama di sebelah kanannya dan seterusnya. Sama juga kalau dia dalam bentuk melingkar, ya cukup diberikan satu ukuran sebagai patokan ya, bahwa ini sama ukurannya. Begitu juga pada lingkaran. Nah, jika jumlah elemen tidak ditentukan, ya ada juga terkadang kita tidak ketahui jarak-jaraknya, ada berapa, misalnya baut yang digunakan pada sebuah objek gambar, ya kita cukup memberikan diameter, misalnya simbol N ya. Nah, N itu misalnya ya masih membutuhkan misalnya diameter 10 misalnya untuk sebuah baut. Ya, kemudian untuk yang lainnya, nah ini kita bisa modifikasi nanti sesuai kebutuhan. Ya. Beda kalau dia misalnya ditentukan seperti gambar kanan. Kalau ditentukan ya gampang sekali, kita tinggal buat ukurannya karena jaraknya sudah sama, otomatis kebutuhan dari setiap lubang poros itu kita bisa hitung. Ya. Apalagi kalau dalam bentuk yang bagian terakhir ini C ya. Jadi ukuran dari bagian-bagian itu
ya kita detailkan, ya, perbesar. Nah, kalau gambar seperti ini kita bisa tadi mengambil skala pembesaran, ya misalnya 50:1, 20:1, supaya gambarnya jadi besar. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya saya kira kalau untuk penskalaan tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah untuk gambar penskalaan. Saya kira kita mengacu saja pada bentuk skala seperti ini, ya skala pembesaran dan pengecilan. Saya kira itu sudah simple. Baik, karena tadi saya menawarkan tugas dan disambut dengan oke, bisa dicoba menurut Pak Rizal, ya. Ya, jadi saya siapkan sudah tugas 1. Ini sederhana, tugasnya sederhana. Ini belum pakai skala, jadi silakan. Ya silakan kalau yang mau dicoba pakai AutoCAD, ya. Jadi bagusnya pakai AutoCAD. Kalau yang TI kemarin reguler sudah masuk ini tugasnya. Mereka sama, saya tidak tahu siapa yang buatkan. Yang jelas paling tidak ini tugasnya bisa kita buat. Sebenarnya tugasnya ini ada 8, ya. Ada 8 tugas. Jadi setiap 2 kali pertemuan, nah ini ada tugas, ya. Jadi misalnya ini harusnya ini minggu depan ada lagi, tapi tidak apa-apa karena ini saya terlupa kemarin. Nah, apalagi kemarin juga kita tidak masuk minggu lalu, akhirnya ini terlupa ya kalau ada tugas, ya. Jadi silakan minta bantuan orang kedua atau orang ketiga, saya tidak ada masalah. Ya, maksud saya mau digambarkan atau bagaimana, yang jelas ini nanti kita desainnya pakai AutoCAD, ya supaya rapi. Karena kalau mau digambar pakai tulis tangan, saya kira sudah bukan zamannya, ya sudah ketinggalan. Pakai pensil, ya, pakai pensil sudah enggak. Kalau dulu-dulu itu karena belum ada AutoCAD, nah itu kita pakai pensil sama mistar biasa, pakai apa lagi namanya itu, busur, ya, jangkar. Nah ini sudah bisa dibuat. Tapi karena sekarang kita menyesuaikan karena sudah ada aplikasi AutoCAD, ya kita cobalah pakai AutoCAD, ya. Paling tidak Pak Rizanya bisa belajar juga bagaimana itu menggunakan AutoCAD, ya. Ya, siap, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri, ya. Absennya nanti saya. Oh ya. Jadi tugasnya mungkin di grup di share, Pak, ya. Ya, saya share di grup juga dengan materi bab 3, ya. Kalau Rizal ada pertanyaan? Muhammad Rizal, tidak ada, ya? Iya, Pak. Ya, oke, baik. Berarti sudah siap juga sama Pak Rizal ini untuk mencoba AutoCAD, ya. Oke, baik. Absennya nanti kita isi di grup. Tugasnya juga ada materi saya share di grup, ya. Dan saya akhiri karena ini sudah hampir jam 12, ya. Saya juga mau persiapkan materi untuk elektro sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.